Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang kali ini Ibu akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman. Yang pertama, potensi sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk menopang kehidupan manusia, di mana alam dapat menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Ketersediaan sumber daya alam tersebut disebut potensi. Adapun potensi sumber daya alam yang pertama yaitu hutan Indonesia, yang kedua barang tambang Indonesia. Hutan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mendapat sebutan Jamrut Khatulistiwa karena memiliki hutan lebat. Pertumbuhan hutan yang lebat indah Indonesia terletak di garis Khatulistiwa. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan habitat bagi segala jenis fauna. Bagian hutan. Bagian hutan ada 3. Yang pertama, bagian atas. Bagian atas adanya daun pohon dan tumbuh lebat sebagai kanopi alami. Yang kedua, bagian permukaan tanah. Bagian permukaan tanah adanya guguran daun kering ditumbuhi semak dan rerumputan. Bagian bawah hutan, unsur hara, akar tanaman, dan sumber mata air. Next, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan barang tambang Indonesia. Di sini ada contoh gambar di mana masyarakat ataupun orang dalam melakukan kegiatan tambang batu bara di Indonesia. Persebaran barang tambang di Indonesia yang pertama, minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi dan gas bumi terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua. Yang kedua yaitu adanya batu bara. Batu bara terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, bauksit. Bauksit itu ada di Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat, pasir. Pasir persebarannya ada di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas persebarannya ada di Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara. Kedua, potensi kemaritiman. Potensi kemaritiman merupakan sumber daya terbesar yang dimiliki Indonesia. Sumber daya tersebut mencakup kehidupan laut mulai dari perairan dalam sampai daerah pasang surut. Cakupan wilayah yang luas di Indonesia dapat mensejahterakan masyarakat jika dikelola dengan secara optimal. Kekayaan laut Indonesia meliputi wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, dan terumbu karang. Sedangkan ada berbagai potensi kemaritiman di Indonesia yang meliputi 1. Adanya perikanan. Perikanan merupakan salah satu sektor menguntungkan jika dikelola secara optimal. Selain itu, ketersediaan ikan tangkap di wilayah laut Indonesia jumlahnya melimpah. Potensi sumber daya kelautan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan Indonesia potensi penangkapan ikan yang memungkinkan ikan melakukan regenerasi sehingga populasi ikan yang ditangkap tetap lestari. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tumbuhan tropis yang mampu beradaptasi di daerah payau. Indonesia memiliki potensi besar dalam bentuk hutan mangrove. Luas hutan mangrove sekitar 18-23% dari seluruh luas hutan mangrove di dunia, yaitu 3,5 juta hektar. Mangrove dapat tumbuh dengan baik, memiliki salinitas payau, tanah berlumpur, zona interdial lebar, dan gelombang air laut yang tenang. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang. Terbentuknya terumbu karang merupakan ekosistem yang dibangun oleh biodata laut penghasil kapur, yaitu hewan karang dengan biodata lain di dasar laut. Hewan karang merupakan penyusunan utama terumbu karang. Hewan tersebut terdiri atas terumbu karang, polip, dan skeleton. Polip merupakan bagian yang lunak, sedangkan skeleton merupakan bagian yang keras. Yang keempat adalah garam. Garam merupakan suatu zat yang berbentuk padat, kristal, dan berwarna putih, berasal dari hasil penguapan air laut. Garam diolah dengan cara mengeringkan air laut sehingga membentuk kristal-kristal mineral berasal dari air laut. Yang kelima, pariwisata.
Pariwisata merupakan tempat sumber daya manusia, di mana seperti yang kita lihat tempat pariwisata itu misalnya yang lagi ngetren itu di Pantai Jawai Bahari. Di situ Pantai Jawai Bahari itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Jadi fungsi pariwisata itu jelas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah setempat. Selanjutnya yaitu transportasi. Transportasi dimaksud di sini adalah bentuk yang ada di kepulauan, misalnya negara yang memiliki banyak pulau perairan luas, misalnya Indonesia, di mana dalam wilayah tersebut transportasi laut sebagai penghubung aktivitas antar pulau seperti kapal. Transportasi laut dapat diberdayakan untuk mengangkut barang dan penumpang antar pulau. Transportasi laut juga merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia. Jika transportasi laut mengalami gangguan, perekonomian nasional akan terlambat. Selanjutnya yaitu rumput laut. Rumput laut merupakan makroalga yang termasuk divisi Talophyta. Jenis rumput laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia ada Gracilaria, Gelidium, Euseuma, Hepnea, Sargassum, dan Turbinaria. Lahan untuk pengembangan rumput laut tersedia di Indonesia. Rumput laut menjadi salah satu komoditas penting Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi dan kualitas rumput laut Indonesia digunakan sebagai bahan dasar produk makanan dan kesehatan. Seperti yang kita lihat, biasanya ada orang menjual manisan rumput laut. Itu ada hasil pengelolaan dari rumput laut. Selanjutnya mutiara. Mutiara, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki kekayaan laut yang tidak terbatas. Hasil laut yang diproduksi dari Indonesia memiliki kualitas terbaik. Salah satunya mutiara laut terbaik yang diakui dunia. Perairan Indonesia menjadi habitat mutiara laut selatan. Keunikan mutiara laut selatan menyebabkan mutiara tersebut ditetapkan sebagai mutiara terbaik di dunia. Mutiara laut selatan berasal dari kerang Pictadamasima. Kerang tersebut dapat hidup di perairan Indonesia, Filipina Selatan, Myanmar, dan Australia. Daerah penghasil mutiara laut selatan Indonesia meliputi perairan sekitar Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua. Sementara itu budidaya mutiara di Pulau Bali, di perairan pantai barat laut dekat Gerokak, Kabupaten Buleleng. Masyarakat di sekitar lokasi budidaya mutiara dapat merasakan manfaat ekonominya. Usaha budidaya ini juga bersifat padat modal dan padat karya. Di sini ada contoh gambar potensi kemaritiman. Yang pertama itu ada gambar mutiara yang ada di dalam kerang. Yang kedua itu adanya gambar kegiatan orang membuat garam. Yang ketiga yaitu gambar terumbu karang. Yang keempat ada gambar di mana orang itu melakukan kegiatan membudidayakan rumput laut. Yang kelima yaitu adanya gambar hutan mangrove, di mana seperti yang tadi Ibu jelaskan, hutan mangrove itu tinggal di air yang tenang. Sekian dan terima kasih materi yang kali ini Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.